kecenderungan, juga mempunyai apa sih yang menjadi pegangan dalam hidup. Nah, oke Mas Abu. Jadi gini, ini khususnya untuk bab dunia ya Mas Abu. Jadi artinya uang ya bahasa tentang uang itu ataupun peluang untuk kebermakmuran ya, artinya untuk kemakmuran diri sendiri, memang awalnya dari pikiran ya Mas Abu ya, untuk menarik si uang itu yang ada di luar sana untuk mendekat ke kita. Awalnya dari settingan si pikiran itu atau bagaimana Mas Abu? Ngono sebenarnya ya. Ini tentang bab dunia ya Mas Abu ya. Dunia. Angger kaya wong hipnotis ngono kan, pikiran itu kan mempunyai kemampuan yaitu wilayah cipta sing sama diciptakan aja menghasilkan vibrasi. Boleh dengan cara itu. Kayak anak pernah yaitu ceritanya Imam Malik karo Imam Syafi'i. Kata Imam Malik bahwa yang namanya rezeki nggak usah dicari dengan konsep sampean. Kita cipta nanti uang akan datang sendiri. Dan Imam Syafi'i itu tidak berpikiran secara qadariyah, tidak bisa seperti itu. Iya betul itu wilayah doa, tetapi harus berusaha baru datang. Kan jadi kayak gitu. Tetap ada actionnya harus ya. Ada action. Itu kata Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i kan metu njaba. Kebetulan ana wong panen anggur dirawangi. Nah begitu dirawangi, setelah wis dirawangi kan dinain anggur kan. Nah dia itu kata Imam Syafi'i berprinsip bahwa inilah yang benar. Tekan yang guru nih Imam Malik. Guru sing jenenge konsep aku sudah terbukti bagaimana konsepnya guru. Kan seperti itu. Wong kerja usaha, aku pengen anggur, tapi aku harus duit. Bagaimana menciptakan anggur? Aku butuh kerja. Dan alhamdulillah akhirnya dapat anggur. Ini bukti anggurnya. Nah, mangan bareng. Nah, kalau yang menjadi argumennya panjenengan masalah itu, terus aku pamelu sapa. Dari tadi semenjak kamu keluar sampai sekarang saya nggak keluar kok. Buktinya saya makan anggur. Jadi angger aku memahami urusan dunia iku, akal iku memang untuk ngakal-ngakali. Sebenarnya alam semesta dunia ki nggo sampean kabeh. Kapan kita memiliki dunia, pinjaman ya saat lahir, nggo sampean. Dan Allah itu ngono ya. Kayak contohnya ngene lah, lebih gampang. Aku duwe tambak. Tambak iwak, tak isi mujair, lele, wis kilonan lah. Nah kilonan. Dan aku serana, Mas, kayak tambaknya nggak sampean, saya iwak-iwake, sama tampani kan. Nah tergantung sampean. Bagaimana akal itu nanti akan mengakal-ngakali. Sampean kira-kira dinen alat panang gua apa cara jukute? Apa pan diserok, pan digogo anggo tangan, apa pan di jala atau pan diendrim, terserah. Jadi makna itulah makna nengkono sudah diserahkan tergantung dengan sampean secara Allah itu luar biasa. Dengan cara misalnya saya Imam Syafi'i dengan bekerja keras itu pun akan menghasilkan. Banyak orang yang tidak paham ilmu hipnosis, banyak orang yang tidak paham ilmu cipta. Nyatanya usaha pun berhasil. Ya kan? Banyak juga orang yang singarane berusaha keras dengan mengendalikan itu orang berhasil ya. Sebaliknya banyak orang ya yang menggunakan cipta ngono ya tambah bekerja keras berhasil ya sing ora berhasil lagi. Nah akhirnya ngono gue yang kita yang menjadikan sebab musabab sebagaimana sih dalam pemahaman keilmuan kita tentang hal itu. Gini Mas Abu, boleh nggak saya simpulkan seperti ini Mas Abu? Artinya kita wajib kerja cerdas, bukan kerja keras. Iya betul. Kerja cerdas. Iya. Tetapi kita juga memanfaatkan kekuatan si pikiran tersebut. Nah seharusnya seperti itu. Jadi actionnya mungkin katakan ya tetap ada actionnya, cuman tetap menggunakan si kekuatan pikiran juga untuk si menarik itu. Nah itu yang saya jelaskan pakai ilmu. Dengan misalnya ada ilmunya untuk mempelajari seperti itu. Dan ulama itu pun sudah mengajarkan dengan istilahnya dengan tekanan ulama. Diajarkan zikir kian, zikir sekian, ngono kan, suruh puasa, suruh apa, ulama kan seperti itu. Itu kan untuk wilayah cipta. Berarti artinya sudah ada ulama sudah mengajarkan seperti itu, bukan hanya itu. Artinya kan untuk menciptakan itu kan juga artinya untuk mewujudkan lah ya, artinya mewujudkan apa yang kita pikirkan. Tidak ada yang gampang para insan, orang mengukur khayal toh enggak ada ilmunya. Artinya perlukah itu menggunakan sebuah wirid, sebuah bacaan-bacaan itu perlu atau enggak? Ya kalau seandainya kalau konsep agama kan bagaimana kita melakukan sesuatu oleh pahala kan seperti pemahaman sebenarnya nggak mesti seperti itu. Nggak seperti itu ya. Contoh kecil aja, contoh nyilih anak HP ini boleh.
Ini hanya contoh kecil aja. Monggo Mas Abu. Nah, ngilang bukan nang SMS wilayah SMS. Iki hanya contoh saja, hanya contoh baik. Nah, iki sing biasa. Monggo. Ya, apalagi satunya lagi ya. Nah, ini topi misalnya. Nah, Monggo. Ini ya. Monggo. SMS yang kena wis nilai wis ono. Monggo. Saya hanya akan mencoba memikirkan sesuatu. Ya gue loh. Memikirkan sesuatu, misalnya kan ini kan. Memikirkan sesuatu itu taruh kena wis. Nah, 1 2 3 4 5. Di antara 5 ini tugas Anda mengambil siji ya gue loh. Pilih siji. Pilih salah satu aja, terserah yang jenengan. Yang menurut jenengan seneng atau jenengan pengen diambil, tinggal ambil aja. Nah, rokok surya, bahwa rokok surya itu adalah pilihan saya. Kalau saya akan mengaku bahwa itu pilihan saya, kira-kira jenengan protes orang. Orang pasti cenderung butuh kan? Iya. Makanya sebelumnya satu tulis ya. Inilah frekuensi, guys. Inilah bukti frekuensi, guys. Paham ya? Paham. Transmitter ye. Wis connect. Rokok surya. Jadi semua itu sama dengan yang ditulis. Dan konsep yang menjadikan dasar harta itu bisa tertarik konsep. Oke, artinya itu adalah kekuatan dari pikiran juga kan? Iya, harus dilatih selalu fokus, harus latihan. Tidak segampang terus awake dhewe iku berpikir terus harta terus datang, nggak bisa. Itu proses karena setiap akal kekuatan berpikir itu punya dimensi yang dan vibrasinya beda-beda. Untuk melatih si kekuatan pikiran tersebut Meditasi. Dengan meditasi. Meditasi itu kan setahu saya untuk menenangkan diri ya, menenangkan pikiran atau menetralisir itu kan gimana? efek dong. Oh, itu efeknya ya. Efek bukan untuk menenangkan. Kalau kita misalnya meditasi untuk untuk menenangkan diri, malah orang bisa tenang. Meditasi itu prosesnya untuk melepaskan segala ketergantungan kita dengan alam semesta. Mencoba merefleks itu. Dengan sendirinya ketenangan itu adalah efek. Hasil. Nah, untuk melatih si kekuatan pikiran itu juga sebagian efek dari meditasi tersebut. Ya, iya. Dan meditasi yang paling gampang yaitu dengan belajar istiqomah atau rutinitas. Itu meditasi termudah. Misalnya sholat tempat waktu, zikir dengan waktu-waktu khusus, itu adalah konsep untuk melatih akal pikiran untuk tunduk karena nafsu itu liar. Nafsu itu liar. Kalau kita tidak diajari seperti itu, misalnya kita kan, misalnya dalam Islam diajarkan sholat, terus kita waktu-waktunya dalam sholat awake dhewe itu mengabaikan, waktunya tidak tepat. Saya yakin. Iya. Konsep kehidupannya pasti tidak akan berhasil. Karena apa? Karena tidak terlatih untuk dalam hal itu. Siap. Kamera ini nyengok. Oke guys, kalau kamu pengen belajar tentang meningkatkan tentang pikiran, link ada di bawah ya, ada nomor WA, nanti hubungi saya untuk kelas berikutnya. Asik kok ya. Tengah jam sana.